Imam Bonjol, ulama pejuang, dan pahlawan Perang Padri. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, terutama dalam Perang Padri 1803–1838 melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang ulama, pemimpin, dan pejuang, ia memainkan peran besar dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dan menentang dominasi kolonial. Keberaniannya dalam mempertahankan tanah air menjadikannya salah satu pahlawan nasional Indonesia. Latar belakang dan awal kehidupannya. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Bonjol, yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab, dan ia dibesarkan dalam lingkungan yang kuat dalam pendidikan agama Islam. Sejak muda, ia telah mempelajari ilmu agama, dan kemudian menjadi seorang ulama yang dihormati. Sebagai seorang pemimpin agama, ia terlibat dalam gerakan Kaum Padri, sebuah gerakan reformasi Islam yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariat. Gerakan ini awalnya berfokus pada ajaran agama, tetapi kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda, Perang Padri, dan perlawanan terhadap Belanda. Perang Padri dimulai pada awal abad ke-19 sebagai konflik internal antara kaum Padri, yaitu kaum yang ingin menerapkan ajaran Islam secara ketat, dan kaum adat, yaitu kaum yang mempertahankan adat istiadat lokal. Namun, setelah Belanda ikut campur dan mencoba menguasai wilayah Minangkabau, perang berubah menjadi perjuangan melawan kolonialisme. Pada tahun 1821, Belanda mulai menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol, sebagai salah satu pemimpin utama, berjuang keras untuk mempertahankan tanah airnya. Dengan strategi perang gerilya, ia mampu bertahan dan bahkan beberapa kali berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Namun, setelah bertahun-tahun perlawanan yang sengit, Belanda akhirnya berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Setelah ia diundang untuk berunding secara damai, ia kemudian diasingkan ke berbagai tempat, termasuk Cianjur dan Ambon, sebelum akhirnya wafat dalam pengasingan di Laten, Minahasa pada 6 November tahun 1864. Warisan dan pengakuan sebagai pahlawan nasional, keberanian dan perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam menentang penjajahan Belanda dikenang hingga saat ini. Ia secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presidener I nomor 087 tahun ke-1973. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, seperti nama jalan, universitas, hingga uang kertas Indonesia. Kisah perjuangannya terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air dan mempertahankan nilai-nilai. Kesimpulan, Tuanku Imam Bonjol adalah simbol keteguhan, keberanian, dan perjuangan melawan penjajahan. Sebagai seorang ulama dan pemimpin, ia tidak hanya berjuang untuk agama, tetapi juga untuk kebebasan rakyatnya dari penindasan kolonial. Perjuangannya dalam Perang Padri menjadi salah satu bukti bahwa tekad dan semangat yang kuat dapat melawan kekuatan yang lebih besar. Hingga kini, semangatnya tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Sumber: Sejarah Nusantara dan Wikipedia. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.